Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Aryani dengan NIM 2021008289. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang Key Performance Indicator dan bagaimana cara perhitungannya. Apa itu KPI? Key Performance Indicator adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Key Performance Indicator dapat diukur dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Adapun beberapa karakteristik dari KPI, yaitu yang pertama ukuran non-finansial, yang kedua ukuran yang sering digunakan, yang ketiga ukuran yang diketahui oleh manajemen, keempat semua orang yang ada di dalam suatu organisasi telah mengerti dan memahami apa itu KPI. Yang kelima, tanggung jawab kepada individu dan tim. Keenam, memiliki efek yang sangat signifikan. Dan yang terakhir, memiliki efek yang positif. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung KPI. Di sini saya menggunakan form penilaian kinerja berbasis KPI. Pada umumnya, setiap perusahaan menggunakan form masing-masing dan saya memberi contoh seperti ini. Adapun isinya dalam tabel yaitu area kinerja utama, Key Performance Indicator, bobot KPI, target, realisasi akhir tahun, skor, dan skor akhir. Untuk sebagai contoh, di area kinerja utamanya, di sini saya menggunakan 4 poin, yaitu rekrutmen, kedua training and development, ketiga performance management, dan terakhir career and talent management. Lalu untuk poin-poin pada Key Performance Indicator-nya, dari 4 area kinerja utama itu, saya masing-masing menggunakan 2 poin. Pada rekrutmen yang pertama ada persen jumlah pelamar yang lulus semua tahapan tes rekrutmen, dan kedua tingkat kepuasan user terhadap kualitas karyawan baru setelah 6 bulan masa percobaan. Lalu untuk training development-nya, yang pertama ada jumlah jam pelatihan per karyawan dalam setahun, kedua tingkat produktivitas kerja karyawan sebelum dan 6 bulan sesudah pelatihan. Yang ketiga untuk performance management, poin yang pertama yaitu persen jumlah karyawan yang telah mengumpulkan form penilaian kinerja atau appraisal, kedua persen jumlah atasan yang melakukan kegiatan review bulanan pencapaian KPI. Lalu untuk area kinerja utama yang terakhir yaitu career and talent management. Di sini saya menggunakan 2 poin KPI. Yang pertama, persen menyelesaikan program pengembangan untuk top talent, dan kedua, persen jumlah karyawan yang lolos tes assessment center untuk promosi jabatan. Untuk bobot KPI itu, setiap bobot KPI ditentukan berdasarkan tingkat prioritas, dan total dari bobot KPI itu harus berjumlah 100. Lalu yang berikutnya ada target. Target itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga data pencapaian perusahaan pada tahun sebelumnya. Penulisan angka target bisa berupa persen, nominal, atau rupiah tergantung jenis dari KPI-nya. Lalu berikutnya untuk realisasi akhir tahun. Realisasi akhir tahun ini merupakan pencapaian dari perusahaan berdasarkan KPI per bulannya. Dan saya menggunakan contoh seperti yang di tabel. Yang berikutnya adalah untuk skor. Skor ini didapat dari realisasi akhir tahun dibagi dengan target dikali dengan 100 dan mendapatkan skor seperti yang saya contohkan pada tabel. Lalu yang terakhir adalah skor akhir. Skor akhir ini didapat dengan rumus yaitu skor dikali dengan bobot KPI dibagi dengan 100 dan mendapat jumlah seperti pada tabel. Lalu dari skor akhir ini seluruhnya dijumlahkan dan mendapat total akhir sebesar 97,22, yang artinya dari bobot KPI yang ditargetkan yaitu 100 poin telah tercapai sebesar 97,22. Hal ini bisa dikatakan bagus karena sudah mendekati poin dari bobot KPI-nya, yaitu 100 poin.
Baik, mungkin ini saja yang dapat dijelaskan tentang apa itu KPI dan bagaimana cara perhitungannya. Terima kasih, salam dan bahagia.